Di dunia penelitian, data adalah raja. Tapi bagaimana kita mengumpulkan data berharga ini? Jawabannya terletak pada instrumen penelitian. Ini adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara sistematis untuk studi mereka. Anggap saja seperti perpanjangan indera kita, membantu kita mengamati, mengukur, dan memahami dunia di sekitar kita. Bayangkan Anda seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus. Anda tidak hanya akan mengandalkan ingatan Anda akan menggunakan alat seperti kaca pembesar, alat sidik jari, atau kamera. Demikian pula, instrumen penelitian memberi peneliti sarana untuk mengumpulkan data yang andal dan akurat. Instrumen ini membawa struktur dan konsistensi pada proses pengumpulan data, memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan dapat dipercaya. Tanpa instrumen ini, penelitian akan seperti mencoba membangun rumah tanpa alat, berantakan, tidak tepat, dan kemungkinan besar akan runtuh. Instrumen penelitian sangat diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan pada akhirnya, memajukan pengetahuan. Sama seperti seorang detektif membutuhkan alat yang andal, peneliti membutuhkan instrumen yang valid dan reliable. Kedua konsep ini adalah landasan penelitian yang baik, memastikan bahwa data yang dikumpulkan bermakna dan dapat dipercaya. Validitas mengacu pada keakuratan suatu instrumen. Apakah instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur? Misalnya, kuesioner valid yang dirancang untuk mengukur tingkat stres harus secara akurat mencerminkan tingkat stres sebenarnya dari peserta, bukan faktor lain yang tidak terkait. Reliabilitas, di sisi lain, berhubungan dengan konsistensi. Instrumen yang reliable akan menghasilkan hasil yang serupa dalam kondisi yang konsisten. Pikirkan tentang timbangan kamar mandi. Jika Anda menginjaknya beberapa kali berturut-turut, Anda berharap timbangan tersebut menunjukkan berat yang sama setiap kalinya. Memastikan validitas dan reliabilitas melibatkan perencanaan, desain, dan pengujian instrumen penelitian yang cermat. Peneliti harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi keakuratan dan konsistensi data mereka, seperti pertanyaan yang ambigu dalam survei atau bias pengamat selama wawancara. Sama seperti seorang tukang kayu memiliki kotak peralatan yang penuh dengan alat berbeda untuk tugas berbeda, peneliti memiliki berbagai instrumen yang mereka miliki. Pemilihan instrumen bergantung pada pertanyaan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan sumber daya yang tersedia. Kuesioner, mungkin instrumen penelitian yang paling umum, menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok orang. Kuesioner sangat berguna untuk mengumpulkan data tentang sikap, keyakinan, dan perilaku. Wawancara di sisi lain melibatkan peneliti yang mengajukan pertanyaan langsung kepada peserta. Hal ini memungkinkan eksplorasi topik yang lebih mendalam dan kesempatan untuk mengklarifikasi tanggapan. Observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan perilaku atau peristiwa secara sistematis. Metode ini sangat berguna untuk mempelajari pengaturan alami dan perilaku yang sulit dilaporkan sendiri. Tes, yang dapat berkisar dari tes prestasi standar, hingga eksperimen yang dirancang khusus, mengukur keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan tertentu. Setiap instrumen memiliki kekuatan dan kelemahannya, dan peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat alat mana yang paling tepat untuk kebutuhan penelitian spesifik mereka. Bagian 4. Menyesuaikan dan mengadopsi instrumen, menggunakan alat yang ada. Mengembangkan instrumen penelitian baru dari awal bisa menjadi proses yang memakan waktu dan sumber daya. Untungnya, peneliti seringkali dapat menghemat waktu dan tenaga dengan mengadaptasi atau mengadopsi instrumen yang ada. Adaptasi melibatkan modifikasi instrumen yang ada agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dari studi baru. Ini mungkin melibatkan pengubahan kata-kata pertanyaan, menambah atau menghapus item, atau menerjemahkan instrumen ke dalam bahasa lain. Adopsi, di sisi lain, berarti menggunakan instrumen yang ada secara keseluruhan, tanpa modifikasi apapun. Ini hanya sesuai jika instrumen tersebut sesuai dengan pertanyaan penelitian dan populasi target. Saat mengadaptasi atau mengadopsi instrumen, peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor seperti relevansi budaya, kesesuaian bahasa, dan sifat psikometri instrumen. Bagian 5. Membuat instrumen Anda sendiri. Panduan langkah demi langkah.
Meskipun menggunakan instrumen yang ada dapat menjadi efisien, terkadang pertanyaan penelitian menuntut alat yang benar-benar baru. Mengembangkan instrumen baru adalah proses yang teliti, membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Langkah pertama adalah mendefinisikan dengan jelas konstruk yang ingin Anda ukur. Apa sebenarnya yang ingin Anda tangkap dengan instrumen ini? Setelah Anda memiliki definisi yang jelas, Anda dapat mulai menghasilkan item atau pertanyaan yang mencerminkan konstruk ini. Item-item ini harus jelas, ringkas, dan tidak ambigu, menghindari jargon atau bahasa teknis yang dapat membingungkan peserta. Setelah menyusun kumpulan item awal, penting untuk meminta masukan dari para ahli di bidangnya. Wawasan mereka dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dengan kata-kata, kejelasan, atau relevansi. Langkah selanjutnya adalah menguji coba instrumen dengan sekelompok kecil orang yang serupa dengan populasi target Anda. Ini membantu mengidentifikasi masalah yang tersisa dan memungkinkan Anda untuk menyempurnakan instrumen sebelum menggunakannya dalam studi Anda yang sebenarnya. Bagian 6. Langkah akhir yang vital, validasi. Mengembangkan instrumen penelitian baru seperti membuat alat presisi. Tetapi bahkan alat yang dibuat dengan paling hati-hati pun tidak akan berguna jika tidak dikalibrasi dengan benar. Disitulah validasi berperan. Validasi adalah proses mengumpulkan bukti untuk mendukung validitas dan reliabilitas suatu instrumen. Ini melibatkan pengujian instrumen secara ketat untuk memastikan instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur dan menghasilkan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu dan di berbagai kelompok orang. Validasi seringkali melibatkan analisis statistik, seperti memeriksa konsistensi internal item, menguji perbedaan antara kelompok yang diketahui berbeda pada konstruk yang diukur, dan mengeksplorasi hubungan dengan ukuran relevan lainnya. Validasi bukanlah peristiwa satu kali, ini adalah proses yang berkelanjutan. Karena instrumen digunakan dalam konteks baru dengan populasi yang berbeda, peneliti harus terus mengumpulkan bukti untuk mendukung validitas dan reliabilitasnya.